Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita memasuki minggu Advent yang keempat, minggu terakhir. Temanya adalah sukacita atau joy. Mari kita memohon bimbingan Tuhan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Di minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu kami permuliakan, dan dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, bacaan kita di minggu hari ini bercerita tentang Maria dan Elizabeth, Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Saya memenggalnya di ayat yang ke-41. Demikian bunyinya terjemahan baru Lembaga Alkitab. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku sekalian, di minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan di renungan minggu bertemakan beriman seperti Maria. Bacaan diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45, dan kita dalami firman Tuhan hari ini. Beriman seperti Maria. Beriman pada Yesus Kristus, yaitu kelahirannya, bagi dunia ini adalah irasional, adalah tidak masuk akal. Salah satu perdebatan para tokoh-tokoh agama di abad mula-mula hingga sekarang adalah soal Yesus yang lahir dari darah Maria, yang tidak masuk akal, irasional, adalah seorang anak lahir dari perkawinan suami istri. Tetapi Yesus lahir dari seorang Maria, perempuan yang masih suci. Ini memang tidak masuk akal. Iman Kristen memang tidak masuk akal melihat peristiwa ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kita memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan. Apa itu iman, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Iman pada kata kerja diterjemahkan percaya. Percaya pada firman-Nya berarti percaya dan menerima apa yang sudah difirmankannya dalam Alkitab. Istilah iman dan percaya dalam Alkitab sering mengandung makna sebagai berikut, yaitu percaya, kedua menerima bahwa sesuatu itu benar, dapat diandalkan, dan dipercaya, setia dan taat. Ada kelompok yang membuat kategori rasional atau rasio lebih tinggi dari iman. Ada juga kelompok yang menyebut iman dan rasio sejajar. Tetapi dalam kekristenan mengajarkan iman harus lebih tinggi daripada rasio. Saudara mungkin pernah membaca buku Pendeta Stephen Tong yang dalam bukunya berjudul Iman, Rasio, dan Kebenaran menyebutkan manusialah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan yang dapat mengenal kebenaran melalui rasio. Saudara-saudaraku, manusia dapat menjalankan keadilan, yaitu memiliki sifat hukum, dan satu-satunya makhluk yang berkewajiban moral untuk mencapai tuntutan kesucian. Menurutnya lagi, yang dapat membedakan manusia dengan semua makhluk di dunia ini adalah iman dan rasio.
bahwa rasio tidak boleh dibunuh oleh iman, sebab rasio itu diciptakan oleh Tuhan yang dianugerahkan dalam diri manusia yang menempatkan fungsi amat penting. Lewat rasio manusia bisa mengerti yang dia percayai, dan melalui iman manusia mengerti kebenaran. Saudara-saudaraku, sungguh mulia Tuhan yang mencipta manusia, membuat hanya manusia yang dapat percaya kepadanya. Tetapi alangkah bahagianya bila manusia sendiri dapat mengerti mengapa sampai dia percaya. Beriman bukan berarti meniadakan rasio, tetapi jangan sampai mempersilakan rasio itu sebagai intinya. Rasio hanya dapat dijadikan sebagai fungsi yang diciptakan oleh Allah. Tuhan adalah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Maka rasio bukan tidak ada gunanya, tetapi juga rasio tidak setara dengan Tuhan. Dia Tuhan, pencipta rasio. Antara pencipta dengan yang diciptakan selalu ada jarak yang disebut sebagai kualitas pembeda. Pembeda tersebut secara esensi menunjukkan bahwa antara pencipta dengan ciptaan tidak sama. Nah, dalam bacaan kita di ayat sebelumnya, kita melihat iman Maria digambarkan bagaimana pergumulannya menerima fakta bahwa dia harus mengandung anak sebelum melakukan hubungan suami istri bersama tunangannya Yusuf. Maria beriman, maka dia berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Saya ulangi, Maria beriman, bahkan dia berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Dari Injil Lukas ini kita dapat mengetahui bahwa benar-benar pergumulan iman Maria dihadapkan dengan Tuhan. Pada nas ini kita melihat 3 tokoh, yaitu Maria menjumpai Zakaria, Elisabet ketika dianugerahi kelimpahan bahagia, dan demikian juga perjumpaan Maria dan Elisabet. Disinilah iman mereka ditunjukkan, bahwa iman sebagai dasar untuk berpijak dan rasio merupakan jembatan kepada kebenaran. Saudara-saudaraku, kita banyak melihat contoh bagaimana memiliki iman seringkali bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Iman karena wilayah rasio seringkali bertentangan dengan akal sehat. Berbahagialah perempuan seperti Maria. Dia beriman dan menggumulinya. Bukan tidak ada penolakan pada saat itu. Maria mendapat sanksi sosial, tetapi Maria percaya Tuhan memakainya dan dia berserah diri. Justru dalam penyerahan diri itulah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Maria. Maka pada akhirnya tindakan iman Maria menjadi berkat apa yang kita lihat sampai saat ini. Apa maknanya sebetulnya untuk kita? Tuhan memanggil kita. Tuhan mau memakai hidup kita untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Beriman seperti Maria dengan apa? Bukan hanya menjadi pendeta saja, tetapi menjadi teladan dalam lingkungan di mana kita hidup. Orang yang telah beriman pada Yesus Kristus adalah orang yang punya beban moral menjadi terang dan garam bagi dunia. Selamat Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita persiapkan diri kita menyambut dan merayakan Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan kami permuliakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kami di Tuhan. Amin. Selamat Minggu Advent yang keempat.